فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Pembahasan yang lalu kita masuk pada hadits marfu'. Hadits marfu' beserta beberapa jenis hadis yang lain ini adalah pembagian hadis berdasarkan apanya? Hendak ya Iqbal. Sampainya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak dari siapa? Ini hadis sampai pada Nabi. Ini hanya berhenti pada sahabi. Pembagian hadis berdasarkan apa? Syukran. Intihau sanad, dari sisi akhir sanad itu, selesainya sanad itu berakhir pada siapa? Kalau itu berakhir pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana matan diidhafahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan atau takrir, maka dinamakan apa? Indak Usama. Ya, sebab itu dinamakan hadits apa? Marfu'. Itu yang menjadi pembahasan kita. Marfu' secara tasrih. Baik, kemudian kemarin kita membahas faedah terkait marfu' tapi hanya secara hukum. Taib, adapun secara sharih dilihat di situ terkadang qaul perkataannya adalah perkataan sahabi. Sahabat yang mengucapkan. Nah, berarti hukumnya dari sisi zahirnya dia mauquf. Tapi dihukumi marfu'. Nah, dengan syarat apa saja, Badri? Yang pertama, sahabi tersebut tidak mengambil dari Israiliyat. Yang kedua, harus terpenuhi syarat-syarat setelahnya. Karena kalau itu berkaitan dengan hukum syar'i, terkadang ijtihad dari sahabi. Berarti apa yang kedua, Rifki? Maksudnya yaitu perkara yang diucapkan tadi bukan perkara yang ada peluang untuk ijtihad. Tidak ada peluang untuk ijtihad pada hal yang diungkapkan oleh sahabi tadi. Kalau ada peluang untuk ijtihad, maka tidak kita hukumi marfu'. Kemudian yang ketiga apa? Ikhlas. Yang ketiga, tidak ada kaitannya dengan bahasa. Yang diucapkan tadi tidak berkaitan dengan pembahasan agama, tidak berkaitan dengan pembahasan bahasa atau syarah dari suatu kata-kata yang gharib. Yang dicontohkan di sini kal akhbar 'anil umuril madhiyah min bad'il wahyi atau min bad'il khalqi apa. Tayyib. Wa akhbaril anbiya'i. Ini umur madhiyah tentang bad'ul khalqi, awal penciptaan. Kemudian akhbarul anbiya juga ini perkara-perkara yang telah lewat. Awil umuril atiyah atau perkara-perkara yang akan datang.
seperti malahim. Nah, peperangan-peperangan yang akan terjadi di akhir zaman, fitnah, wa ahwali yaumil qiyamah. Taib. Nah, sekarang perhatikan faedah dari Abu Amr Ad-Dani di catatan kaki nomor 5. Nah, di sini ada ta'liq panjang, kita baca sebagai tambahan faedah. Qala Abu Amr Ad-Dani, qad yahki as-sahabi radhiyallahu anhu qawlan yuqifu fa yukhrijuhu ahlul hadithi fil musnad. Nah, terkadang seorang sahabi mengucapkan untuk menghikayatkan suatu perkataan yang dia mauqufkan, yaitu dari perkataan dia. Kemudian ahlul hadis mengeluarkannya di dalam al-musnad. Kenapa? Limtinai an yakuna sahabiyyu radhiyallahu anhu qalahu illa bitauqifin. Nah, karena tidak mungkinnya sahabi tadi mengucapkan ucapan itu kecuali dengan tauqif, yaitu dengan petunjuk dari Nabi, sehingga memiliki hukum marfu'. Kama rawa Abu Salih As-Samman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala nisa'un kasiyatun 'ariyatun ma'ilatun mumilat la yajidna arfal jannah. Ini kan terkait hukuman. Bagi wanita-wanita yang seperti itu, hukumannya tidak akan mendapati baunya surga. Yang seperti ini memiliki hukum marfu', walaupun Abu Hurairah mengatakan qala. Dan dalam riwayat yang lain jelas secara marfu' dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'anna mithla hadza la yuqalu bir-ra'yi fayakunu min jumlatil musnad. Sehingga yang dikarenakan yang seperti ini tidak dikatakan dengan apa? Dengan akal pikiran belaka, sehingga masuk dalam deretan musnad. Taib. Nah, sekarang masalahnya wa amma idza fassara ayatan tata'allaqu bi hukmin syar'i. Sekarang kalau seorang sahabi menafsirkan suatu ayat yang berkaitan dengan hukum syar'i, maka ada ihtimal. Kata beliau rahimahullah, fayuhtamal an yakuna dzalika mustafadan 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam wa 'anil qawaid. Dimungkinkan perkataan tersebut atau penafsiran tersebut pengambilan faedahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, diambil faedahnya dari Nabi, berarti marfu'. Tapi bisa ada kemungkinan lain wa 'anil qawaid. Dia mengambil penafsiran itu dari kaidah. Maka yang seperti ini fala yujzamu bi raf'ih, maka tidak bisa dipastikan tentang kerofaannya, kemarfu'annya. Wa kadza idza fassara mufradan fa hadza naqala 'anil lisani khassah fala yujzamu bi raf'ih. Demikian pula apabila dia menafsirkan mufradan, yaitu kata, menafsirkan apa makna suatu mufradat, maka orang ini dia menukilkan dari bahasa secara khusus, sedang menerangkan makna bahasa, maka tidak bisa dipastikan tentang kemarfu'annya. Ada ihtimal, ya kan? Tsumma qala rahimahullah wa hadha at-tahrir alladhi hararnahu huwa mu'tamadu khalqin katsirin min kibaril a'immah. Dan tahrir ini, yaitu perincian tadi yang kami sebutkan, itulah yang mu'tamad, yang menjadi acuan bagi sederetan banyak para imam-imam besar. Ka sahibai sahih, sahibai as-sahih, seperti dua pengarang as-sahih, yaitu Imam Bukhari dan Muslim. Wal Imam Syafi'i wa Abi Ja'far At-Tabari wa Abi Ja'far At-Tahawi wa Abi Bakar Ibni Mardawai fi tafsirihi al-Musnad wal Baihaqi wa Ibni Abdul Bar fi akharin
illa annahu yustathna min dhalika ma kana al-mufassaru lahu ma kana al-mufassaru lahu minas sahabati radhiyallahu anhu mimman urifa bin nadhari fil israiliyat. Berarti mufassir. Ya, pinjam. Mufassir lahu minas sahabah mimman urifa bin nadhari fil israiliyat. Ya, dikecualikan akhwan ya dari hukum ini, yaitu apa? Apabila yang menafsirkan, mufassir lahu, yang menafsirkan kata itu, nah dari kalangan sahabat, termasuk dalam sahabi yang dikenal suka melihat, membaca, mengambil dari Israiliyat. Taib ka muslimati ahli kitab, seperti seorang yang apa? Yang masuk Islam dari kalangan ahlul kitab. Misal Abdullah bin Salam. Dulunya kan dia ahlul kitab, kemudian masuk ke dalam Islam. Jika mengetahui kabar-kabar yang ada dalam Alkitab. Wa ghairihi, dan yang lainnya. Kemudian sahabi yang asalnya bukan ahlul kitab tapi dia dikenal suka membaca kabar-kabar Israiliyat. Ka Abdullah ibn Amr ibn al-As. Sebabnya apa kok beliau punya sesuatu bacaan tentang Israiliyat? Fa innahu kana hasala lahu fi waq'atil Yarmuk kutubun katsirah min kutubi ahli kitab. Karena dia mendapatkan dalam peperangan Yarmuk kitab yang banyak dari kitab-kitab ahli kitab. Fakana yukhbiru bima fiha minal umuril mughayyabah hatta kana ba'du ashabihi rubama qala lahu hadithna 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam wa la tuhaddithna 'anis sahifah. Maka karena membaca kitab-kitab ini, kitab-kitab banyak, kemudian apa? Padanya kan Israiliyat itu hal-hal yang aneh, cerita-cerita yang aneh kadang. Nah, sehingga Abdullah bin Amr kemudian mengkabarkan perkara-perkara gaib yang ada di dalam kitab-kitab tersebut. Sampai-sampai sebagian sahabat beliau mengatakan, sampaikan hadis kepada kami dari Nabi, jangan engkau sampaikan hadis dari lembaran-lembaran itu. Baik. Nah, yang seperti ini akhwan, fa mithlu hadza la yakunu hukmu ma yukhbaru bihi minal umuri allati qaddamna dzikruha allati qaddamna dzikraha ar-raf'a. Baik. Maka seperti ini tidak mungkin hukum perkara yang dikabarkan dari perkara-perkara yang telah kami sebutkan, kami kedepankan penyebutannya, itu dihukumi marfu', tidak. Kenapa? Liquwatil ihtimal. Karena kuatnya ihtimal, ada kemungkinan lain selain apa? Selain marfu', yaitu kemungkinannya dia mengambil dari Israiliyat. Karena memang dia dikenal dengan itu. Waqad dzakara nahwahu Az-Zarkashi fi nukatih wal Iraqi fi syarh at-Tabsirah. Lakin As-Sakhawi fi Fathil Mughith yaqulu mu'taridan wa fi dzalika nadhar. فإنه يبعد أن صحابي المتصل بالأخذ عن أهل الكتاب يسوغ حكاية شيء من الأحكام atau يسوغ حكاية شيء من الأحكام الشرعية التي لا مجال للرأي فيها مستندا لذلك من غير عزو مع علمه بما وقع فيه من التبديل والتحريف بحيث sumya Ibnu Amr bin al-As radhiyallahu anhuma sahifatahu an-nabawiyyah as-sadiqah ihtirazan anis sahifatil yarmukiyah. Perhatikan ini. Nah, sebagian membantah perincian tadi ya kawan. Kalau perincian yang awal tadi masyhur, kalau sahabat tadi dikenal mengambil Israiliyah seperti Abdullah bin Amr, maka kalau berbicara tentang hal-hal gaib, taib secara mauquf tidak dihukumi hukum marfu'. Tapi dikritisi oleh Sakhawi
Nah, karena apa? Sungguh kemungkinan yang jauh seorang sahabi yang disifati suka mengambil dari ahli kitab membolehkan dirinya yusawwihu, membolehkan untuk dirinya menghikayatkan sesuatu dari hukum-hukum syar'i yang tidak ada peluang untuk berpikir, peluang untuk ijtihad padanya. Dalam keadaan dia bersandar kepada hikayat itu tanpa azu, yaitu tanpa menunjukkan dari mana dia mengambil ilmu tersebut. Padahal dia tahu, pada orang Yahudi atau Nasara pada kitab-kitab mereka ada tabdil, tahrif. Taib. Makanya, Ibnu Umar radhiyallahu Ibnu Amr bin Al-As, sahifah beliau dinamakan dengan As-Sadiqah, yaitu sahifah nabawiyah, yaitu lembaran-lembaran catatan yang itu isinya hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dinamakan sahifah Sadiqah. Untuk apa? Membedakan dengan sahifah Al-Yarmukiyah. Kalau lembaran-lembaran yang diambil dari Yarmuk itu dari ahli kitab. Wa qala Ka'ab al-Ahbar hina sa'ala Aba Muslim al-Khawlani kaifa tajidu qaumaka lak qala mukramin ma nassuh ma saddaqatni at-Taurah li'anna fiha ma min rajulin hakimin fi qaumin illa baghaw alaihi wa hasaduh wa kaunuhu fi maqami tabyin asy-syari'ati al-muhammadiyah kama qila bihi fi amarna wa nuhina umirna wa nuhina wa kunna naf'al wa nahwu dzalik. Tayyib. Ka'ab al-Ahbar ketika ditanya oleh Abu Muslim al-Khawlani, bertanya, bagaimana engkau mendapati kaummu mensikapi dirimu? Taib, mukarramin, dalam keadaan dimuliakan. Taib, taib. Kemudian asa ma sadaqatni Taurah li'anna fiha ma min. Kemudian dia mengatakan ma sadaqatni Taurah. Taurah tidak benar terhadapku. Kenapa? Karena padanya ma min rasulin hakim fi qaumin illa baghaw alaihi wa hasadu. Taib, tidaklah ada seorang yang bijaksana di kaum kecuali mereka akan berbuat bagi terhadapnya dan menghasadinya. Taib. Makanya kalau Ka'ab al-Ahbar dia di kalangan kaumnya dimuliakan, berarti Tauratnya benar, ya kan? Karena Taurat mengatakan tidaklah ada seorang rajul yang hakim kecuali akan dihasati dan disakiti. Tapi ternyata Ka'ab al-Ahbar dimuliakan. Baik. Kemudian juga wa kaunuhu fi maqami tabyin syari'ah al-Muhammadiyah. Kondisi berikutnya, di mana sahabi itu pada kedudukan sedang menjelaskan syariah Muhammadiyah. Seperti dia mengatakan umirna wa nuhina kunna naf'al. Ini kan menerangkan syariat. Dan yang semisalnya fahasyahu min dzalik, maka tidak mungkin untuk mereka berucap dari diri sendiri. Khususan waqad mana'a Umar radhiyallahu anhu Ka'ban 'anit tahdits min at-tahdits bidzalik qailan lahu la tatrukannahu aw la ulhiqannaka bi ardil qiradah. Terkhusus lagi Umar telah melarang Ka'ab al-Ahbar untuk menyampaikan hadis-hadis dari Israiliyat. Umar mengatakan, engkau tinggalkan Israiliyat atau aku akan ikutkan kamu dengan apa? Dengan negeri para kera. Maksudnya diancam. Nah, kalau masih tetap mengambil dari Israiliyat, akan apa? Akan diasingkan. Taib. Wa asraha minhu atau wa asrahu minhu man'u Ibni Abbasin lahu walau wafaqa kitabana. Dan lebih tegas lagi pelarangan Ibnu Abbas terhadap Ka'ab al-Ahbar ini walaupun mencocoki kitab kita. Ibnu Abbas mengatakan wa qala innahu la hajata bina ila dzalik. Kita tidak butuh pada berita-berita Israiliyat.
Fakadha naha an mithlihi Ibnu Mas'ud wa ghairuhu minas sahabah. Jadi para imam sahabat melarang mengambil dari Israiliyat. Bal imtana'at Aisyah radhiyallahu anha min qabuli hadyihi, min qabuli hadiyati rajulin mu'allalatil man'i bi kaunihi yan'atul kutubal awal. Tayyib mu'allalatal man'i, dalam keadaan dia menyebutkan ya sebabnya pelarangan apa, karena laki-laki tadi suka menceritakan kitab-kitab terdahulu. Bal imtana'at Aisyah radhiyallahu anha min qabuli hadiyati rajulin. Tayyib. Kemudian mu'allilatal man'i, dalam keadaan beliau menerangkan illah pelarangan. Kenapa? Bikaunihi yan'atul kutubal awal. Berarti kalau kita perhatikan Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Umar melarang untuk membaca-baca Israiliyat, apalagi menghikayatkan dan meriwayatkan. Nah sekarang ikhwan ada iskal. Taib. Wala yunafihi hadithu an Bani Israil wala haraj. Bagaimana dengan hadis Nabi mengatakan sampaikan hadis dari Bani Israil, tidak mengapa. Nah jawabannya ikhwan, fahuwa khasun bima waqa'a fihi minal hawadith. Ini khusus dengan hal-hal yang terjadi di tengah-tengah Bani Israil berupa kejadian-kejadian. Kejadian-kejadian yang ada di Bani Israil silahkan kisahkan. Bahkan Al-Quran pun mengisahkan seperti kisah Baqarah dan seterusnya. Taib. Wal akhbarul mahkiyatu anhum, atau minal hawadithi wal akhbaril mahkiyati anhum. Lima fi dzalika minal ibrati wal idhah, karena padanya ibrah dan pelajaran. Bidalili qaulihi na'am taluhu na'am min fi riwayatin fa innahu kanat fihimul a'ajib. Karena sesungguhnya pada mereka ada perkara-perkara yang menakjubkan. Wa ma ahsana qaula ba'di a'immatina hadza dalun ala sama'ihi lil furjah la lil hujjah. Nah, yaitu mendengarkan itu hanya sekedar apa? Sekedar untuk ya ngisi, bukan untuk berhujjah. Kama basatu dzalika kullihi, atau kama basatu dzalika kullahu wadihan fi kitabi al-asli fil ijma' ala tahrimin naqli min at-taurati aw al-injil. Berarti intinya itu dilarang dan dibenci. Taib untuk mengambil dari Israiliyat. Makanya para sahabi yang dikenal dengan itu, ya kalau tidak menisbahkan secara marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mauqufnya tidak kita hukumi marfu. Taib. Dikatakan oleh Biqai, ma ya'ti 'ani sahabati mimma la majala li ra'yi fihi in kana hukman min al-ahkam fa huwa marfu', li'anna al-ahkam la tu'khadhu illa bil ijtihad. Naam, au biqauli man lahu syara'. Taib, apa saja datang dari sahabat yang tidak ada peluang untuk ra'i padanya, untuk berpendapat pada hal itu, apabila itu merupakan hukum dari hukum-hukum syar'i, maka dihukumi marfu'. Kenapa? Karena hukum tidak diambil kecuali dengan ijtihad au biqauli man lahu syara', atau dengan perkataan orang yang memiliki syariat, yaitu yang ditugasi untuk menyampaikan syariat, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Waqad faradna annahu mimma la yastahidu fihi fanhasara fi annahu min qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan telah kami sebutkan tadi, perkara yang diriwayatkan itu bukan perkara yang bisa dimasuki ijtihad padanya, berarti mesti itu dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa illam yakun minal ahkam fa in kana dzalika sahabi lam ya'khudh 'anil israiliyat fakadzalik. Kemudian kata beliau, walaupun bukan hukum dari hukum-hukum syar'i, jika sahabi tadi tidak dikenal mengambil dari Israiliyat, maka juga dihukumi hukum marfu'.
li'anna ma la majala ar-ra'yi fihi la budda lis-sahabi fihi min mauqifin fayakunu Nabi sallallahu alaihi wasallam fayakunu Nabi sallallahu alaihi wasallam idzil mas'alatu ma'rudatan fi man atau idzil mas'alatu ma'rudatun fi man lam ya'khud an ahli kitab wa illa fa mauqufun li ihtimali an yakuna sam'uhu min ahli kitab. Taib. Ya, karena pembahasan kita bagi sahabi yang tidak mengambil dari ahli kitab, maka masalahnya selama itu bukan hukum dari hukum syar'i, kemudian juga pada perkara yang tidak ada peluang untuk berpendapat, berarti dihukumi dihukumi apa? Dihukumi hukum marfu'. Karena bukan yang dikenal mengambil dari ahli kitab. Wa illa fa mauqufun ihtimali an yakuna sam'uhu min ahli kitab. Jika tidak demikian maka dihukumi mauquf. Karena ada kemungkinan mengambil dari ahli kitab. Berarti kesimpulannya antum lihat itu setelahnya. Wa ma yaridu an ahli kitab yanhasiru fi thalathati aqsam. Ini faedah terakhir penting diperhatikan. Dikasih tanda itu. Nah, Taib, yang datang dari ahli kitab itu terbagi terbatas pada 3 jenis. An yakuna syar'una qad jaa'a bi tasdiqi. Syariat kita datang dengan membenarkannya. Maka fal 'amalu bi syar'ina hina idzin. Maka beramal dengan syariat kita. Tidak perlu dengan apa yang datang dari ahli kitab. Ini datang tasdiknya. Au bitakdzibihi, atau datang dalam syariat kita mendustakannya. Fala yahillu naqluhu maskutan anhu. Maka kondisi ini tidak boleh, tidak halal untuk menukilkan dari ahli kitab dalam keadaan didiamkan. Tapi apa? Harus dijelaskan ini batil. Kemungkinan berikutnya au yakuna syar'una sakitan anhu, atau kemungkinan ketiga, syariat kita itu mendiamkan berita tersebut. Baik. Berarti kalau ada pembenaran kita beramal dengan syariat kita, tidak butuh yang dari ahli kitab. Yang kedua, kalau ada pendustaan maka tidak boleh meriwayatkan tanpa menjelaskan kedustaannya. Yang ketiga, yang didiamkan dalam syariat. Fahadha huwa alladhi naqalahu ba'du sahabah an ahli kitab. Nah, kemungkinan ketiga ini atau jenis yang ketiga inilah yang sebagian sahabat menukilkan dari ahli kitab. Sehingga sahabat tidak mungkin untuk menukilkan dari ahli kitab hal-hal yang apa? Yang jelas didustakan dalam syariat kita. Kenapa? Karena mesti mereka akan menerangkan kedustaannya kalau memang itu dusta. Jadi yang diriwayatkan oleh sebagian sahabat dari ahli kitab apa? Yang didiamkan di dalam syariat. Fangdur mazida kalamihi fi hadza fa innahu mumti'un ghayatal imta'i wa mufid. Pembagian 3 ini diingat-ingat. Fa bi hadza taqrirun mufidun min hadainil imamaini wa taqyidun muhimmun lima yuqalu. Yumkinu an yuhmala akhdhu ba'di sahabi. Yumkinu an yuhmala akhdhu ba'di sahabati an ahli kitab bi annahu min ghairil ahkami syar'iyyah fatanabbah. Sehingga bisa dibawa sebagian sahabat yang mengambil dari ahli kitab itu bahwasanya yang diambil itu selain dari hukum-hukum syar'i. Maka perhatikan, karena sahabat tidak akan mungkin sembarangan meriwayatkan. Maka 3 jenis hal yang datang dari ahli kitab itu diingat. Yang datang pembenaran, yang datang pendustaan, kemudian yang maskutan, yang didiamkan di dalam syariat kita. Baik, barakallahu fikum. Naktafi bihadza walhamdulillah.